Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kita ingin menjelaskan tentang analisis implementasi dan dampak ERP terhadap kinerja perusahaan. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu di sini ada Destina Sapitri, Lia Ramasari, Nadia Suci Pratiwi, Widya Sari Ramadhani, dan saya sendiri yaitu Muhammad Indi Afrian. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi, apa itu MSDP atau manajemen sumber daya perusahaan? Jadi, manajemen sumber daya perusahaan adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengendalian, dan pengawasan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti manusia, keuangan, teknologi, material, dan informasi. Nah, tujuan utama dari MSDP ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional melalui penggunaan sumber daya yang opsional. Oke, selanjutnya apa itu ERP? Nah, ERP sendiri adalah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan fungsi inti dalam perusahaan. Nah, ERP ini memungkinkan semua data, transaksi, dan proses saling terhubung dalam satu platform sehingga perusahaan dapat mengurangi duplikasi data dan meningkatkan akurasi informasi. Nah, sistem ini menjadi fondasi digital bagi perusahaan modern. Nah, selanjutnya peran ERP dalam perusahaan. Nah, jadi pada peran ini menunjukkan bahwa ERP memiliki peran penting dalam meningkatkan keefektivitasan operasional. Di antaranya yang pertama, mempercepat aktivitas bisnis. Nah, jadi pada poin ini ERP menyatukan semua proses bisnis dalam satu sistem. Jadi pekerjaan yang tadinya manual dan berulang bisa menjadi otomatis dan lebih cepat. Nah, terus yang kedua, meningkatkan koordinasi antar departemen. Nah, dengan sistem yang efisien, perusahaan bisa menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Minim error, minim pengeluaran untuk perbaikan atau pengerjaan ulang. Nah, terus poin yang ketiga, meningkatkan transparansi laporan. Nah, pada poin ini, karena proses lebih cepat dan sistem bekerja secara otomatis, karyawan bisa fokus ke pekerjaan yang lebih strategis, bukan hanya administrasi atau input data. Dampaknya, operasional jadi lebih efektif dan output meningkat. Lalu, poin keempat, yaitu akses data yang real time. Nah, ERP sendiri ini menyediakan data secara langsung tanpa perlu menunggu laporan manual. Jadi, manajemen bisa melihat kondisi perusahaan saat itu juga, misalnya stok barang, biaya operasional, status produksi, hingga laporan keuangan, semuanya secara real time. Nah, lalu yang terakhir atau yang kelima, ERP ini berpengaruh pada peningkatan kinerja operasional dan finansial perusahaan. Nah, dengan laporan otomatis dan dashboard yang lengkap, perusahaan bisa mengambil keputusan yang lebih akurat karena semua berdasarkan data, bukan perkiraan atau asumsi. Di slide selanjutnya yaitu ada strategi optimasi kinerja melalui ERP. ERP bukan hanya software, tetapi strategi meningkatkan daya saing perusahaan. ERP mendorong optimasi kinerja melalui yang pertama ada pengurangan biaya operasional, proses kerja lebih cepat, data real time untuk pengambilan keputusan, produktivitas karyawan meningkat. Jadi dengan adanya integrasi ini antar departemen, proses menjadi lebih efisien dan tidak lagi terjadi duplikasi data. Nah, hasil penelitian memperlihatkan ERP berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini membuat perusahaan mampu memberikan respon lebih cepat, mengambil keputusan dengan lebih tepat, dan menghemat biaya operasional. Karena itu, ERP menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan di era digital saat ini. Nah, selanjutnya itu ada analisis kebutuhan ERP. Nah, sebelum menerapkan ERP, perusahaan harus melakukan analisis kebutuhan. Di jurnal menekankan bahwa kegagalan implementasi banyak terjadi karena perusahaan tidak memahami kebutuhan internalnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan, yang pertama ada memetakan proses bisnis, yang kedua memahami kebutuhan tiap divisi, yang ketiga memastikan ERP dapat menyelesaikan masalah yang ada, dan yang terakhir menilai kesiapan organisasi. Nah, jurnal ini
Oleh karena itu, di jurnal ini perusahaan harus memetakan proses bisnis yang berjalan, mengidentifikasi masalah yang sering muncul, serta menentukan fitur dan modul ERP yang paling sesuai. Analisis kebutuhan ini penting agar sistem ERP benar-benar dapat menyelesaikan masalah yang ada dan pendukung tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada seleksi sistem ERP. Dalam jurnal dijelaskan bahwa pemilihan sistem ERP harus mempertimbangkan beberapa faktor. Jadi, setelah kebutuhan perusahaan yang dipahami di slide sebelumnya, tahap berikutnya adalah memilih sistem ERP yang tepat. Nah, yang pertama itu kecocokan modul dengan kebutuhan proses bisnis, yang kedua kemampuan integrasi, yang ketiga biaya investasi, yang keempat dukungan vendor, dan yang kelima itu kemudahan pengguna bagi karyawan. Nah, seluruh faktor ini menentukan keberhasilan jangka panjang implementasi ERP. Jadi sistem yang dipilih ini harus benar-benar sesuai dengan proses bisnis perusahaan agar tidak menimbulkan masalah saat digunakan. Seleksi ini menjadi tahap penting karena ERP adalah investasi jangka panjang dan akan berdampak besar pada operasional perusahaan. Di sini selanjutnya ada tahapan implementasi ERP. Implementasi ERP memerlukan strategi dan proses bertahap. Tahapan utamanya ialah yang pertama yaitu perencanaan proyek, yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yang ketiga konfigurasi sistem, yang keempat migrasi data, yang kelima pelatihan pengguna, yang keenam pengujian sistem, yang ketujuh go live, yang kedelapan monitoring. Di sini penjelasan dari tahapan implementasi ERP, yaitu implementasi ERP tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi harus melalui tahapan yang terstruktur. Pertama, perusahaan menyusun perencanaan proyek yang mencakup tujuan, tim pelaksana, dan tim lain penerapan. Setelah itu dilakukan analisis kebutuhan untuk memetakan proses bisnis, mengidentifikasi kelemahan sistem lama, dan menentukan modul ERP yang paling sesuai dengan operasi perusahaan. Tahap berikutnya adalah konfigurasi sistem hingga migrasi data, di mana seluruh database lama dipindahkan agar tidak terjadi kehilangan informasi. Karyawan juga perlu pelatihan agar siap menggunakan ERP dalam aktivitas kerja harian. Setelah semua fungsi diuji dan dinyatakan stabil, barulah sistem masuk fase go live. Namun penerapan tidak berhenti di sini. Perusahaan harus terus melakukan monitoring untuk mendeteksi error, memperbaiki bug, serta memastikan sistem berkembang seiring kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu integrasi ERP antar departemen. ERP memungkinkan integrasi menyeluruh dari berbagai fungsi, keuangan, SDM, produksi, pemasaran, dan supply chain. Jurnal menjelaskan bahwa integrasi ini menghasilkan aliran informasi lebih cepat, data lebih akurat, koordinasi antar unit meningkat, dan pengambilan keputusan lebih baik. Integrasi inilah yang menjadi penyebab utama peningkatan kinerja perusahaan. Oke, di sini penjelasan dari integrasi ERP antar departemen, yaitu ERP berfungsi menyatukan seluruh divisi dalam satu sistem yang saling terhubung. Dengan adanya integrasi ini, setiap bagian mulai dari keuangan, HRD, logistik, produksi, hingga pemasaran dapat melihat data yang sama secara real-time tanpa duplikasi. Proses kerja yang sebelumnya terpisah menjadi lebih sinkron dan mengurangi kesalahan komunikasi antar tim. Aliran data yang lebih cepat juga mempercepat proses persetujuan, laporan, dan pelaporan strategi manajemen. ERP turut meningkatkan transparansi aktivitas perusahaan karena setiap transaksi dan informasi dapat dilacak dengan jelas. Integrasi ini pada akhirnya memperkuat kolaborasi internal dan membantu perusahaan merespons pasar lebih cepat dibanding sistem manual. Selanjutnya yaitu manajemen data dalam ERP. Dalam jurnal, ERP dikatakan mampu meningkatkan kualitas data perusahaan karena semua informasi terpusat. Manfaatnya meliputi
Yang pertama, tidak ada data ganda. Yang kedua, data selalu diperbarui real time. Yang ketiga, kemudahan mengontrol informasi. Yang ketiga, penghematan waktu pencarian data. Di sini manajemen data adalah poin penting dalam ERP karena data menjadi pusat pengembalian keputusan. Dengan ERP, semua informasi perusahaan disimpan secara terpusat sehingga tidak ada lagi file yang terpecah antar departemen. Perubahan data akan langsung diperbarui dan terlihat oleh seluruh bagian yang membutuhkan, membuat proses kerja lebih cepat dan konsisten. Data yang rapih memberikan dasar kuat bagi evaluasi kinerja, perhitungan biaya, serta perencanaan kapasitas produksi. Selain mempercepat pekerjaan teknis, ERP juga mempermudah pelaporan manajemen karena semua indikator dan transaksi tersimpan dalam sistem yang dapat ditarik kapan saja. Ini menjadikan perusahaan lebih sigap mengambil keputusan berbasis fakta, bukan perkiraan. Analisis dan keamanan data. Jurnal menegaskan bahwa ERP bukan hanya mengatur data, tetapi juga memberikan keamanan yang lebih baik. ERP menyediakan fitur control access yang mengatur siapa yang boleh melihat atau mengakses data tertentu, lalu otorisasi menentukan tindakan apa yang boleh ditentukan oleh tiap pengguna sesuai jabatan dan tugasnya, lalu audit trail mencatat semua aktivitas pengguna sehingga perubahan data bisa dilacak, lalu ada backup data, menyimpan salinan data agar bisa dipulihkan jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Selain ERP, mendukung analisis kinerja perusahaan melalui laporan otomatis, dashboard, dan detail real time hingga membantu manajemen membuat keputusan strategis. Selanjutnya ada Critical Success Factors CSF ERP. Jurnal menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ERP seperti dukungan manajemen puncak. Pemimpin harus mendukung penuh karena tanpa arahan dan komitmen, proyek ERP sulit berjalan. Lalu ada komunikasi internal yang kuat. Semua bagian perusahaan harus memahami tujuan dan perubahan yang terjadi selama implementasi ERP. Selanjutnya ada pelatihan pengguna. Pengguna harus dilatih agar lebih mengoperasikan sistem dengan benar. Tanpa pelatihan, sistem tidak akan digunakan secara maksimal. Selanjutnya ada kualitas data awal. Data yang dimasukkan ke sistem harus benar dan rapi. Jika data awal kacau, hasil ERP juga akan kacau. Lalu ada kearsipan organisasi untuk berubah. ERP sering membawa perubahan cara kerja, jadi perusahaan harus siap menyesuaikan diri. Tanpa CSF ini, implementasi ERP berpotensi gagal meskipun sistemnya baik. Selanjutnya, kesimpulan studi kasus jurnal. Jurnal menyimpulkan yang pertama, ERP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dan yang kedua, ERP meningkatkan kualitas informasi dan kecepatan proses. Yang ketiga, ERP meningkatkan efisiensi biaya operasional. Yang keempat, perusahaan yang memakai ERP memiliki kinerja lebih baik dibandingkan yang tidak. Ini membuktikan bahwa ERP adalah alat strategis untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, jadi tuh di kesimpulan studi kasus ini adalah menunjukkan bahwa ERP mampu meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan, proses kerja menjadi lebih cepat, data lebih akurat, dan laporan lebih mudah dianalisis. ERP juga membantu menekankan biaya operasional kinerja perusahaan, pekerjaan manual berkurang. Perusahaan yang menerapkan ERP terbukti lebih produktif dan kompetitif dibandingkan yang belum menggunakan sistem terintegrasi. Dan selanjutnya kesimpulan. Jadi itu kesimpulan ini adalah secara keseluruhan penerapan ERP terbukti dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Sistem ini membantu mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi data, dan mempermudah koordinasi antar bagian. Berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal, ERP memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
operasional maupun keuangan perusahaan. Dengan integrasi data dan proses yang lebih baik, ERP menjadi solusi efektif untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan. Dari kesimpulan ini adalah secara umum ERP memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, mulai dari efisiensi time. Sistem ini menjadi operasional lebih modern, cepat dan akurat dengan penerapan yang tepat dan SDM yang siap. ERP menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Sekian, terima kasih.